Welcome back to AirPods. Ya, hari ini kita akan membahas apa, Kak Sharon? Hari ini sebelum kita bahas apa-apa, kita harus nyapa dulu mereka. Oh iya betul. Halo adik-adik, kita bahas Gimana? Dibahas dulu gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Ya, Baik. Kakak baik. Mereka yang ngomong. Kita dengarkan. ya, kayaknya baik semua ya. Baik semua. Kita akan seperti biasa. Akan membacakan komen-komen. Ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya satu hal. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ada yang sama nggak dari jeruk? Dari Selama episode 1, bulan episode AirPods. 2, dan episode ketiga ini. Yang tahu tolong tulis Komen di bawah ya. Tolong tulis di bawah. Apa ya. yang sama dari jeruk? Sudah tulis? Bisa di screenshot juga. Ya, ini nanti. jawabannya. Nah, itu tadi jawabannya ya. Jadi ini adalah baju memang spesial banget buat jeruk. Kenapa? Karena yang mendesain ini teman baiknya jeruk. Oh, so Kita sweet. panggil yang mendesain hari ini, yuk. Hendro. Hendro. Sini. Stop. Oke, kan yang desain ini baju ini kamu. Apa filosofi dari baju ini? Jadi Menurut kamu? baju itu ya Billy ya. Gimana? Saya disuruh ikut-ikut seperti itu. Oh, gitu. Coba sekarang kita Mari panggil kita panggilkan Billy. Kira-kira apa filosofi dari baju ini? Gimana? Yang bilangnya waktu itu kan CSR. Bukan. Jadi mari kita panggilkan CSR. Enggak. Filosofi dari Filosofi. ini apa bajunya? Berdiri saya. Berdiri. Silakan. Enggak, malah Oke, silakan Will. Nah, itu diambil dari ayat ini. Miring. Jadi, kaos ini tuh menceritakan bahwa kita tuh born to be awesome, betul kan? Nah, masih ada stok kaos ini. Bagi kalian yang pengen, kalian bisa menghubungi Hendro ya. Bisa pesan, tapi terbatas ya. Ukurannya juga terbatas ya. Segera hubungi di DM IG aja ya. Iya. Oke. Jangan lupa pesan kaos ini. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Iya, Apa? IG-nya. IG-nya remaja bukan IG-nya Hendro. Oke. Wow. Kita ngabisin stok ya. Iya, ngabisin stok. Yang nonton jangan lupa. Oke. Betul. Setelah selesai promo kaos, kita akan bacain komen-komen dari IG. apa yang pertanyaannya hari ini apa Konatan? Jika kamu bisa memiliki satu kekuatan super, apa itu dan apa alasannya? Cuman boleh satu. Dan alasannya apa? Heeh. Dari Sheila Arla, hanya 2 belakangnya ya. Jawabannya adalah menghentikan waktu biar bisa menikmati suasana dengan seseorang yang dicintai. Wah, jiwa jomblo saya meronta-rontain. Iya. Oh, promo ya yang sebelah kiri. Tapi enggak kan, justru itu enggak perlu kekuatan super. Saat kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, waktu itu berhenti dengan sendiri. Iya nggak? Super sekali ya hari ini. Kok rame ya di sini? Iya. Tadi cuma Hendra sama Billy. Tiba-tiba Jadi rame meriah gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah perlu kekuatan super buat siapa? Sheila. Iya. Karena saat kalian orang yang dicintai kan bisa keluarga. Betul. Itu Sahabat. waktu berhenti dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir ya. Boleh komen yang lain ya. Dua. Yang kedua dari W1 Elson Setiawan. Ini rajin ya komennya. Rajin terus. setiap Selalu. saat selalu komen. Oke, komennya yaitu mind reading biar bisa puas dengerin orang berdusta. Kenapa? Saya soalnya nggak bisa masuk ke akal saya kenapa dia pengen dengerin orang berdusta. Ya, Iya, itu. Pertanyaan saya, kenapa kamu kepengen mendengarkan orang yang berdusta? Misalnya kalau dengerin orang yang ngomongin kita baik-baiknya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini pengennya orang berdusta. Mendengarkan orang berdusta. Sudahlah lanjut Kak. Jangan-jangan dia ini punya akun Wilson Turang. Oh iya. Dia Boleh, suka boleh. banget. Iya, dia suka. Masukin. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin Wilson bisa jelaskan. Wilson Turang. Kenapa kamu suka banget dengerin orang berbohong? Bisa. Selanjutnya berubah wujud. Jadi dia kepengen berubah wujud biar W bisa berubah wujud jadi yang anak-anak udah jam sebelumnya. Kalau aku sih kasihan ya. Kenapa? Lah, kok Karena anak-anak TK itu kan baru belajar alfabet. Heeh. W-nya dirubah. Jadi Padahal udah ngafalin kan. A, B, C, D, Oh, E, F, G, jadi X, I, J. merubah W-nya. Ya merubah W-nya menjadi wujud orang lain. Gila. Biar Keren W nih, bisa W-nya berubah. Bisa berubah jadi wujud. Coba kamu A, B, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V. V V dulu. V V dulu. terus V
Siapa? Nah, ini? siapa ini? kamu? Lah ya ini yang nggak tahu ini. Kasihan kan anak-anak udah kasihan. ngafalin. Terus diganti sama Diganti. siapa ini? Hendry Yonatan. Ini bukan Hendro tadi, bukan ya? Bukan. Bukan, beda. beda orang lagi. lagi. Punya salah apa ini ini sama Henry? Iya, makanya itu. Kok dirubah-rubah? Janganlah, kasihan lah anak-anak yang sudah sekolah baik-baik gitu Iya. ya. Biarkan W tetap jadi W. Next. Next dari Maria Vira Anya 2. Bisa ngeluarin uang semauku biar bisa bantu di saat aku lihat orang di pinggir jalan meskipun dadakan. Nggak cuma tahu bulat yang dadakan. Ternyata orang di pinggir Orang jalan di pinggir jalan juga bisa dadakan. Jangan sampai digoreng ya orangnya. Iya, kasihan. Kasihan. Kasihan banget. Kasihan banget. Sungguh deh. keren. Dan Kasihan. ini sebenarnya nggak sama seperti yang pertama tadi. Apa samanya? Nggak usah perlu kekuatan super. Ngeluarin uang semau kita ya udah. Ya udah keluarin gitu dari kantong Anda. Iya, bisa ngeluarin uang semauku. Loh, Ya sudah. Iya, ya sudah keluar uang semauku. Kenapa butuh kekuatan super? Super. Bener ini ya nggak perlu. Nggak perlu, nggak Iya perlu. kan? Betul. Kadang-kadang itu kita nggak menyadari kita tuh sudah dapat kekuatannya Iya. itu loh. Tapi kita minta. Minta. Kecuali kekuatan supernya bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu Nah, mungkin masih bisa. beda. Ya. Kalau ngeluarin uang kan Tinggal seret Tinggal tuh, keluar. selesai. nggak apa-apa ya. Mungkin dia kepingin lebih super lah. Lebih super. Soalnya banyak orang yang dadakan. Lanjutnya dari Hendyson Pangaribowo, teleport biar habis makan nasi gorengnya Pak Mo bisa langsung kabur. Wah, ini lanjutannya yang kemarin ini, J. Yang mana, Ru? Yang kemarin Yang itu. dia makan nasi gorengnya Pak Pak Mo. Mo itu. Oh, iya iya. Jadi iya. kita minta Henderson mulai hari ini kalau jawab di AirPods harus ada Pak Mo. Harus ada Pak Mo-nya. Nggak boleh keluar Ini dari topik harus Pak ini Mo. ya. Oke, baiklah. Jadi dia ini kurang bertobat ya. Kemarin kan Iya. kita udah bilang jangan ambil nasi goreng Pak Mo. Mo. Sekarang Sekarang malah malah- diambil teleport. Biar bisa nggak gitu. Biar bisa kabur. Dia mungkin mamanya aja. Iya, dia ngomong Mama nih. Mama Yeni. Ini anaknya tolong Tolong. dimasakkan nasi goreng. Iya. Karena Biar dia, enggak ngambil nasi gorengnya Pak Mo. saat dia dikasih kesempatan untuk punya satu kekuatan super demi Pak Mo. Demi Pak Mo. Bukan demi keluarganya lo ya. Memang Bukan demi untuk kebajikan, yang Kebajikan. besar. Iya. Tolong. Hendyson ini memang. Lanjut. Luar biasa. Oh iya. Share. Dari Reina MR, mungkin orang Mojokerto ya. Reina MR. Ini sama, jadi teleportasi. Biar pas mager mau kemana-mana nggak perlu panggil Gojek, biar langsung celingus nyampe. Hati-hati tabrakan sama Hendyson. Henderson. Nanti di jalan dek ketemu. Waduh, ya itu waktu pas ketemu itu langsung berhenti waktunya. Iya, kan kekuatannya sama. Yang pertama Iya. tadi betul-betul. Set. Sambil bawa gorengnya Pak Mo. Wah, cantik. Mungkin ya, hati-hati ya. Hati-hati. Reina. Oke, lanjut. Ini jawaban yang sama lagi dari Abraham Leon H. Jawabannya sama, teleportasi. Biar nggak telat ke gereja ataupun kemanapun. Loh, Leon ini sebenarnya gak perlu teleport, wong rumah pinggir pasar Iya, kok. ke gereja ya tinggal jalan Tinggal ya. dateng loh. Heeh. Nek telat yo nemen yon. Dia sering telat. Puji Tuhan enggak sih, wong biasanya asyur di Asyur, depan. asyur. Iya, Rajin puji dong, Tuhan. rajin. Lanjut dari Vania Ursula 05. Bisa memutar waktu. Bisa biar bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu dan gak buat lagi di masa depan. Nggak usah kekuatan super. Kalau Iya. kamu udah tahu itu kesalahan, jangan dibuat Jangan lagi. jangan Di diulang masa lagi. depan, ya. Percuma kalau kamu puter juga waktunya sedih ya. Ingat kesalahan di masa lalu. Iya, betul. Gak bisa move on nanti kamu. Next. Next dari Vini Lili Natalia. Bener. Bener. Oke. Jawabannya adalah menghentikan waktu biar bisa tidur lebih lama kalau ada kelas pagi. Kalau kamu mau tidur, nggak perlu menghentikan waktu. Ya Iya, tidur aja. Yang berhenti bukan waktu. Sekolahmu. Sekolahmu. Sekarang lagi berhenti sekarang. Betul. DO. Kalau ya. kamu tidur terus yang berhenti beasiswamu Beasiswa mungkin Mungkin bisa jadi. uang jajanmu Uang dari jajan. orang tua mungkin Betul. berhenti Berhenti ya. juga. Berhenti. Jangan tidur Bukan lama-lama. Iya. Ya. Yang berhenti nanti bukan waktu. Iya, jangan dicontoh ya. Iya. Karena ini tadi kan menghentikan waktu lumayan untuk saya memperbaiki diri. Iya. Masih filosofis Iya. saya. Iya. Ini Tidur. udah tidur lo ya. Oke, selanjutnya dari Yohana Indah Pujiastuti, untuk menghilangkan diri dari kenyataan hidup ini. Yohana, kamu harus bisa menghadapi kenyataan hidup ini. Iya, jangan menghilang. Betul, kenyataan hidup itu untuk dijalani.
Karena semua orang itu dilahirkan di dunia itu ada alasannya, ada tujuannya. Jadi kalau ada masalah itu dihadapi, jangan menghilang. Yang membuat hidup ini indah itu ya kenyataan yang ada. Betul. Hidup ini ya kan. Betul. Mungkin kalau kamu bisa punya kekuatan super menghilang, mungkin menghilangkan yang lain, mungkin bisul atau Iya, jerawat. ya kan lebih bermanfaat untuk Lebih bermanfaat. kesehatan tubuh. Betul. Jangan menghilang dari dunia ini. Ada koko jeruk. Ada koko jeruk, dicari koko Ya, jeruk nanti. cari. Kalau menghilang. Nomornya Di- di bawah ini. Oh, ini. Atas ini. Ya. Ini biar yang edit susah. Iya. Ya, oke. Oke, lanjut. Christian_yaya. Kekuatan supernya dia tidak bisa sakit dan disakiti. Soalnya udah biasa ambil role tag. Kok egois ya? Kenapa? Dia maunya nyakitin soalnya. Ya juga ya. Iya, dia nggak mau sakit, bisa sakit. tapi harusnya kan dia minta biar dia juga nggak menyakiti orang. Iya, betul. Tapi ini agak nyambung loh ya. Kok bisa? Soalnya udah biasa ambil roll tank. Nah, roll tank ini kan seharusnya memang yang khusus disakit-sakiti kan. Iya. Untuk nebein temen-temen lah, kamu nggak mau jadi tank, mending jadi Loh, marksman. Sorry. Dia betul, kamu yang salah. Nah, sih ya Ini, apa sih ini? Dia kan biar tidak bisa sakit. Iya. Berhenti dulu di situ. Oke. Berhenti. Dan disakiti. Dia Dan tuh pengen disakiti. Pengen disakiti. Karena dia biasa ambil role tag. Enggak apa-apa. Sakiti aku. Sakiti ya. aku. Tapi Sakiti disakiti aku nggak sekarang sakit. juga. Enggak sakit karena dia tag. Tag. Gitu loh. Oke. Dia udah bener. Bener, Gitu bener, aja. bener. Ini Kita yang yang semua salah. yang jawab ini udah bener. Bener. Kita yang salah memang. Iya. Lanjut, Salahkan Kak. kita. Oke. Ya. Lanjutnya. Lanjut. Dari Unique Aw. Jawabannya makan banyak tapi nggak gendut. Jadi kekuatan supernya makan banyak tapi nggak gendut. gendut. Saya rasa itu bukan kekuatan super ya. Iya. Cacingan. Iya kan? Iya. Kayaknya orang cacingan juga bisa kayak gini. Iya, Nggak makan perlu banyak tapi kekuatan nggak super. gendut. Bisa, nggak usah kekuatan super. Ini kan Unique Aw ini juga nggak gendut kan? Iya. Tapi kayaknya suka makan nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, kamu pernah nggak tahu? Ada apa ini dengan jeruk? Nggak ada apa-apa, kita buat ada apa-apa. Oh, oke. Dari Cantika Regelia, membaca pikiran orang biar bisa mengerti banyak pemikiran dan kepribadian orang lain. Jangan kepen membaca pikiran orang, masuk psikologi aja bisa. Iya, kok, bisa jangan. itu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena Nggak dari bisa. psikologi. Enggak. Oh, bukan. Lah terus gimana ini Kak komennya Kak? Maksudnya dia itu kepengen punya kekuatan super biar bisa mengerti banyak pemikiran dan kepribadian orang lain. Ternyata setelah dia anggap aja dia dapat gitu kan. Iya. Nah, Set. dia bisa baca pikiran orang lain. Terus? Ternyata betul Wilson, pikirannya orang-orang itu isinya dusta semua. Ternyata Wilson itu Betul ternyata Wilson karena kita Wilson nggak dulu nyangka ya, kita Nggak nyangka. Selama Sungguh Wilson nggak itu nggak nyangka. berbelit-belit langsung ke Langsung. inti. Wah. dari awal sudah ngasih tahu bahwa Betul. pemikiran orang semuanya dusta. Jadi percuma cantikan nanti kalau baca ya, Baca ya nemunya itu. nemunya ya dusta itu tadi. Kenapa kita ngejudge? Iya ya. Nggak boleh ngejudge Nggak itu. boleh. Ya, nggak boleh. Next. Next. Saya ya. Iya. Anda. Valencia_Unique. Isa lintas waktu. Alasane ben Isa jalan-jalan ndek masa depan, terus kembali ndek masa lalu, terus pulang. Terus pula. Belum Terus selesai, pula. belum selesai komennya. Terus pula dan juga kan berarti terus pula Dan apa? Tolong Iya, dilanjutkan. tolong ditambah dulu baru Apa kita komennya? komentari. F.KevinMW. Jawabannya yaitu omnipotence. Pengen tahu luas alam semesta sampai ujung. Oke lah, anggap aja bisa. Bisa. Bisa ngerti alam semesta dari ujung sampai ujung. Ujung. Terus Kevin mau apa? Mau ngapain? Pasti kan Mau cuman apa? oh, gitu. Iya, iya. udah. Iya juga ya. Bisa nggak cari kekuatan super yang lebih bermanfaat Iya. untuk bagi- dunia ini? Mungkin Iya. komentarnya bisa ditambah lagi mungkin. Iya. Untuk mau apa gitu. Mau biar untuk jelas apa dulu. ya? Untuk apa kamu pengen lihat dunia dari ujung sampai ujung itu untuk apa? Next. Ananda Indra, teleportasi biar hemat waktu, hemat uang juga. Banyak yang pengen teleportasi. Telepon iya banyak banget dari Banyak tadi banget. jawabannya. Heran deh kalau mau hemat nabung ya. Jangan teleportasi, nabung. Nabung. Jangan suka hedon. Iya jangan suka hedon, jajan di depan SD Iya. jangan. Lah percuma teleportasi. malah cepet belanja. Ya malah cepet belanja. Aku pengen ke tit misalnya Iya. beli baju. Beli baju. Set. Set dapat. Hilang enggak Hilang jadi. uang. Ongkosnya berapa? 15.000. Jadi Ini intinya harganya teleportasi itu tidak menghemat uang. Uang, Wah. betul. Malah membuat kalian Boros. konsumerismenya tinggi. jadi hedon. Next, Nicholas Sugiarto.
penyembuh agar orang tidak menderita karena penyakit. Nicholas Sugiarto, kamu sudah punya kekuatan super itu. Tuhan kan sudah bilang, sembuhkanlah orang sakit, ya kan? Dalam nama Yesus maka orang itu akan Sembuh. Kamu nggak butuh kekuatan super. Betul. Setuju. Rame lah. Rame ya. Tadi merasa sepi. Aneh. Buat Nicholas Sugiarto nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Kalau ada yang sakit, doakan. Tuhan jamin pasti Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Oke, next. Dari Yehuda Surya Putra. Jawabannya kekuatan Vermak Face biar Isa kayak Park Jimin. BTS. Iya. Tahu? Yang yang mana? Yang kemarin itu. Iya, yang Iya, kemarin yang itu. Iya, yang kemarin itu saya masih ingat kok. Iya. Masih ingat ya? Lah ini ngapain kekuatan super ya? Sekolah jadi dokter operasi Operasi aja. plastik. Iya, ke Korea aja Iya, operasi Iya. plastik. Ngapain Nggak butuh susah-susah? kekuatan super. Next dari ya ini komen tercinta kita Lino Christopher. Oh, Lino keluar Iya, lagi Lino ya. keluar lagi. Luar biasa sejak Luar biasa. minggu pertama AirPods dia sudah berkomitmen. Aku akan komen. Iya. Aku harus komen. kali. Ini komen 3 lagi loh sampean. 3 ya. Tiga. 3 lagi. Menghilangkan kekuatan orang biar aku tok yang punya kekuatan. No comment saya. Ya kalau gitu dibaca yang kedua aja. Yang kedua aja ya. Yuk. Biar Yang kedua penjelasan. Nah, makanya kita nggak bisa komen. Penjelasannya baru di sini. iya. Oh ya dibaca berarti dulu saya lanjutkan dulu ya Iya. penjelasannya karena agar lebih mudah dalam menghidupi kehidupan yang jahat ini. Sebenarnya yang jahat itu bukan kehidupan, tapi Anda. karena apa? Karena kamu menghilangkan kekuatan orang. Iya. Cuman kamu aja yang kuat. Yang jahat bukan dunia, tapi Anda. mungkin dia pengen punya banyak kekuatan untuk merawat peralatannya. Nah ini lanjutannya ada lagi. Ada lagi yang terakhir. Seperti Flash lah, cepat dalam segala hal. Terserah kamu lah ya. Iya, terserah Kita kamu lah. pengen apa boleh ya. Iya, boleh, Terserah. boleh. Nggak apa-apa, yang larang itu loh siapa? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Sampai Next, selanjutnya dari Kesia Ave. Kesia Ave ini membaca pikiran dan isi hati orang. Jadi kita bisa tahu isi hati sama pikirannya duluan deh. Gak apa-apa, boleh kan? Boleh, Kan boleh. kekuatan super. Iya. Nggak masalah. Suka-suka. Tapi ya hati-hati aja kalau udah dapet kekuatan super ini, siap-siap kecewa. Betul. Karena banyak orang yang mengecewakan, cuman Tuhan Yesus yang gak pernah mengecewakan kita. Betul sekali. Ambil lagi. Saya bingung ya, saya agak takut ngomong di sini ya. Tiba-tiba Kadang rame. iya, kadang sepi, kadang rame. Terakhir. Oke, terakhir dari Yehuda Surya Putra lagi. Iya. Jawabannya adalah kekuatan doa. Karena besar kuasanya. Nah, dari tadi ya udah nih kepingin dua hal yang sebenarnya bisa dicapai tanpa kekuatan super. Betul. Kalau pengen doa ya doa, Doa jangan aja. gampang. Kalau pengen permak wajah sekolah jadi dokter, kan dokter bedah. Dokter bedah. Kecantikan. Kecantikan. Gak perlu kekuatan super, ya. Oke, udah selesai kita membacanya. Kalau gitu kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di AirPods. Cinta Tuhan abadi, kasih-Nya yang memikat. Kau Allah yang setia, Yesus sahabatku. Begitu indahnya kasih-Nya padaku, Yesus sahabatku. Hadirkan senyuman, meningkatkan sukacita. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Welcome back to AirPods. Ya, hari ini topik Dari tadi udah hari ini ya. Iya, Oh, Belum iya, ganti iya, hari, iya. kita Belum masih di ganti hari yang masih sama. di hari yang sama. Maksudnya sekarang ini. Sekarang ini Biasanya kalau segmen-segmen yang kedua ini kita udah mau ngundang host. gestar Gestar kita. bintang tamu kita. Tapi biasanya ya, Aha. kalau misalnya gestarnya masuk, Aha. kan ada pelayan yang ngirimin. Ah. Kasihan ganggu yang ini, ganggu yang gestarnya. Gestarnya Oh, itu. gitu. Terpanggil dulu aja. Oh, Ya udah, ya udah, Biar boleh, ditata boleh, boleh. dulu, Ben. Boleh. Baik, 1, 2, 3. Layan. Ditata dulu aja, kamu nanti ganggu Iya, bintang tamunya. pemandangan. Sini. Duduk. Duduk dulu, duduk dulu. Sini. Duduk dulu. Nah,
Tadi kan kamu bilang, "Cek, aku loh dandannya lama cuma masuk 2 detik." Iya kan? Enggak. Nah, sekarang kamu masuk lah paling Iya. enggak 3 detik. 3 detik. 1 Duh. Dah. Tiga, oke. Sudah. Sudah. Enggak beneran. Tadi kamu yang main iklan itu ya? Saudara saya. Marcel, Saya punya satu lagi yang nggak pakai jangan kacamata. berbohong di depannya anak-anak. Iya. Saya. Tadi tuh keren banget. Yang kepingin teleportasi Portasi. itu Leon. Leon. Kok kamu yang Iya, kok dapat? kamu? Tadi Dari tiba-tiba kamu pantai. di Alpen ya kan? Oh, iya, iya. Cuman gini gunung. aja, tiba-tiba udah di Berubah. Di mana Tutup itu? kamera pindah. Pindah. Iya. kamera pindah. Sebenarnya saya yang buka teleportasi. Suka teleportasi. Iya, saya. Udah, Sudah. udah berapa detik ini? Udah Sudah lebih lama dari 2 kayaknya. detik kan? Boleh, Lebih. sudah lebih. Udah, sana. Boleh keluar, silakan. Ya. Kasih ya. Kasihan tadi dia bilang sama saya, "Cek, aku nih udah dandan masa cuma 2 detik." Kasihan. Ya udahlah kita Iya, masukkan. ditambah. Kasihan. Lumayan lama kok tadi. Lumayan. Iya, siapa tahu minggu depan mungkin dia bisa jadi host. Host, betul sekali. Iya kan? Iya. Bisa. Nanti kan Airpods minggu depan hostnya adalah dia, ya? Oke. Hari ini kita mau bahas apa ini yang seru-seru? Iya, apa nih? Jadi hari ini topik kita adalah It's never too late to dream a new dream. Jangan sambil baca dong, sambil Iya, eye sambil- contact sama penonton. It's never too late to dream a new dream. Luar biasa, nggak ada suara yang semerdu jeruk memang di dunia ini. betul, Luar memang. biasa. Artinya apa, Ruk? Aduh, tembak mesti. Tak bahasa. It's ini Ya. never Tidak tidak pernah. pernah. Tidak pernah. Tuh Juga. terlalu tuh itu juga ya Juga. juga. Let Kopi. kopi latte. Ayo Oke, coba. ya. Kopi Itu apa? latte. L Ala. la T E T latte. Oh ya betul ya. Kopi. Kopi tuh ke ke dream mimpi sebuah new baru dream mimpi. Oke. Ini tidak pernah juga kopi ke mimpi sebuah baru mimpi. Itu yang akan kita bahas Jadi Hari ini. ya. Apa yang akan kita bahas ya dari kopi baru Ya, yang kopi kita baru. mimpikan. mimpikan. Jangan membuat mereka bingung. Lah gimana kak? It's never too late, ayo. It's never too It's late never to too late dream to a dream new new dream. dream. Jadi bukan hanya it's never too late to dream, tapi to dream a New dream. sebuah mimpi yang Baru. kenapa Honatan? Kenapa? Karena di generasi ini ya, banyak sekali anak-anak muda yang mudah menyerah, kemudian tidak mau bangkit dan juga tidak mau mencoba lagi. Kira-kira Mungkin kenapa mereka ya? Kayak gitu karena memang mereka anak muda. Anak muda. Jadi mudah ya, mudah menyerah. Mudah coba anak susah. Jadi susah menyerah. Betul. Tuh. Oh gitu ya. Ayo Baru tahu selanjutnya. loh saya. Tapi ya kalau saya pernah membaca kenapa anak-anak muda di generasi sekarang itu cenderung seperti tadi Enggak semua ya, enggak semua. Nggak semua. Beberapa. Sebagian Cenderung. besar. Sebagian Betul. besar. Karena Itu mudah menyerah, tidak mau bangkit. Karena memang zaman sekarang ini kan semakin maju, apa-apa semakin cepat, koneksi semakin cepat, apa-apa jadi semakin maju. Udah ya. apa-apa semakin mudah gitu loh Iya. untuk Instan, mengaksesnya instan. kan. Iya. Sehingga kita sebagai orang-orang itu jadi juga pengen cepet gitu loh. Mudeng kan. Jadi Serba instan. iya serba instan. Jadi anak-anak muda itu pengen cepet, pengen Seperti yang tidak kita hitung, kekuatan super pengennya apa semua? Teleportasi. teleportasi. Betul. Semuanya kepengen sekali. instan. Pengen instan, nggak Pengen pengen instan. ada proses pokoknya langsung. Betul, sehingga mereka itu mudah bosan. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu dan sesuatu itu gagal, mereka akan pindah ke sesuatu hal yang baru yang bisa mereka itu. Tapi mereka bakal menyerah dengan apa yang mereka perjuangkan pertama, seperti itu. Nggak ada salahnya mencoba hal baru, Betul. tapi kita juga harus punya daya juang, Daya juang yang tinggi, betul. ya kan? Komitmen. Nah, tapi bukan berarti kalian yang anak muda sekarang pasti kayak gitu enggak. Iya, enggak. Tapi coba kita bahas untuk kalian-kalian yang tertarik akan topik ini ya. Yang nggak tertarik jangan keluar kemana-mana. Iya, tetap Nanti ditonton. kita sendirian di sini, ya kan? Oke, Selanjutnya kita akan bahas ini dia salah satu contoh tokoh yang salah dua. Oh iya, salah dua. Oh ya ada salah. Ada dua tokoh yang akan kita bahas, yang mereka ini merupakan tokoh-tokoh besar yang sekarang kita lihat mereka terkenal, mereka ada di mana-mana, tapi kalian nggak tahu kalau perjuangan mereka itu benar-benar dari bawah sampai sukses itu benar-benar perjuangan yang sangat-sangat Yang mungkin membuat mereka sering menyerah, bisa bisa membuat pengen mereka menyerah. sering Nah, betul. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu Harlan David Siapa? Colonel Sanders. Oh, saya tahu kalau itu ya. Siapa? Siapa itu? Siapa? Colonel Sanders. Colonel Sanders. Nah di depannya SD TNH. SD. SMA TNH. Ya, itu dia adalah owner dari Toko bahan kue.
Ada rasa. Bukan ya? Bukan. Maksudnya di dalamnya. Oh, SMPTN dalam. kan, tapi Bukan bagian di depan. depan. Kalau di Ya. depannya kan toko bangku. Ya Toko kan? bangku, ya bener. Ya, yang jualan di depan, paling depannya SMA dan SMP TNH. Gak apa-apa, Yaitu- sebutin aja. Iya, founder KFC. Nah, di awal karirnya ini menjadi pendiri KFC, dia itu pernah bekerja sebagai kuli loh. Ya, Kuli itu nggak mudah kan? nggak mudah. Berat tuh, Berat panas. loh kuli. Tukang parkir juga. Iya. Lalu kemudian bisnis ayamnya mulai besar di franchise kan itu pada usia 65 tahun. Jadi udah tua. Nah, sebelum memulai kesuksesannya, selama 9 tahun Colonel Sanders ini berusaha menyempurnakan metode masaknya. 9 tahun. 9 tahun. Dia nyoba resepnya itu 9 tahun, bayang no. Masak terus 9 tahun. Iya. Jangan bayangkan yang lain. Dia bukan masak 9 tahun, enggak. Mencoba Mencoba Iya. resepnya. Terus juga pernah jatuh, bangkrut juga pernah, bayangin ya. Pastilah semua itu pernah mengalami kegagalan, tapi gimana caranya kita untuk bangkit lagi, coba lagi dan nggak menyerah. dan nggak menyalahkan keadaan. Betul, nggak menyalahkan keadaan, tetapi Ini udah jatuh bangkrut, dia masih bangkit lagi. Bener. Baru jatuh, jatuh. kesandung sedikit. Watu ini kenapa masih di sini? nyalah no waktu Jangan malah. nyalakan Di sini nggak jatuh. Kamu harus tetap bangkit. Sampai saiki paitan om batu itu. Lalu dia juga berusaha yang tidak mengenal lelah. Dia juga sukses di usianya yang tadi ya 65 tahun dan 70 tahun mulai tersebarlah itu KFC ke mana-mana sampai sekarang dikenal oleh masyarakat luas. Mojokerto. Mojokerto. Sampai Mojokerto. Iya, Nah, sampai Mojokerto. Betul. Aslinya kan Amerika kan? Aslinya Amerika. Kentucky. Iya, Kentucky itu di mana? Di Amerika. Oh ya, saya kan udah bilang. udah bilang. Iya. Di negara Bagian apa? mana? Bagian mananya Amerika ayo. Saya nggak mau kamu jawab. Bagi kalian yang tahu, tolong jawab. Nggak boleh. Apa? Harus Jawabannya apa? dari Anda sendiri yang Iya. jawab. Amerika Selatan. Negara bagian. Bagaimana judge betul Amerika Selatan? Bukan. Ya. Kentucky. Ayo, di mana? Mana Kentucky? Amerika New York. Ah, Betul ya. akhirnya ya, Betul ya. Texas. Texas. Awas kamu ya. Siapa yang bilang Itu loh. Ada ECC. Oh, kan nggak ada orang di sini. Biasa kah? Oh, ternyata bukan Texas. Yang bener ya state sendiri namanya Kentucky. Kentucky ya di Kentucky. Iya. Makanya namanya Kentucky Fried Chicken. Kalau Texas Fried Chicken yang di Sanrio. Tuh. Bukan ya, salah informasi. Salah maaf, info. maaf. Kita harus jujur kalau kita salah. Iya. Salah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, Terus, selanjutnya toko yang kedua jeruk. Oke, Dari selanjutnya Amerika. Dari Amerika Itu kita kan pindah. negara belahan dunia lain. Yang Betul. Asia, yang Asia. Yang Asia. Asia. Kita bahas yang dari Thailand. Thailand. Dari Top Itipat. Siapa Founder itu? dari Tao Kenoi. Pasti tahu kan? Tahu. Tahu Kenoi. Apa itu, Rok? Takenoi. Apa itu, Rok? Ini itu loh, rumput laut dibungkus-bungkus itu loh. Dia ini lahir dari keluarga yang berkecukupan dan biasa saja. Dia juga kecanduan game online ternyata. Terus ternyata dari main game itu dia akhirnya bisa kaya. Tapi karena ilegal. Semuanya yang ilegal itu pasti akhirnya tutup, ilegal. Terus ada masa kelam keluarganya, mengalami masalah finansial, terlilit hutang sangat banyak, tidak berhasil masuk kuliah perguruan tinggi negeri pun masuk ke universitas swasta. Sampai Sampai akhirnya. akhirnya ini mulai berbisnis, ke pameran ada sebuah alat untuk menggoreng kacang pertamanya. Sampai akhirnya di umurnya yang 36 ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven seluruh dunia dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Ya, kita tadi udah lihat dua orang, baru dua ini kan banyak Iya. kisah di dunia ini. Yang mencapai kesuksesannya karena mimpi yang baru. Betul. Jadi satu hal gagal nggak berhenti di situ. Coba ide-ide yang lain, mimpi-mimpi yang baru, berusaha sehingga akhirnya sampai sesukses itu. Nah, daripada kita terus bertiga dari tadi Iya. kan Bosan pasti mereka. bosan, kita mau panggil siapa yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Kakak Jeruk ini ngefans banget
Wah. Ngefans nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena perjuangannya, karena ceritanya yang luar biasa, dan karena kecantikannya. Au. Ngaku aja. Ngaku aja. Pokoknya Memang semua cantik, jeruk. satu ini cantik. Cantik sekali. Cantik sekali. Panggil dong. Koko Yunus. Salah. Cece Vela. Dengan tepuk tangan. Luar biasa. Silakan duduk. Mungkin lampunya bisa dikurangi ya, terang banget. Iya, nanti ya. dia cerah ceria loh ya. Iya. Selanjutnya kita panggilkan langsung MUA kondang kita, Koko Yunus. Ini orang yang deket banget juga sama Jeruk. Betul. Kalian nggak percaya? Kalian ingin tahu bahwa mereka berdua ini deket? Jadi dulu Jeruk ini pernah jadi asisten make up Wow. Koko Yunus. Baru tahu loh saya. Masih Ya, ada nggak loh ada, fotonya. Oh ya? Udah nggak ada. Udah enggak ada. Pengen tahu? Nah, itu tadi ya, mereka pernah kerja sama bareng. Betul. Halo, selamat datang. Selamat datang. Nggak diundang gimana? Kabarnya baik semuanya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita main dulu mau ya, Bapak Ibu ya? Boleh. Main ya? Main. Oke. Main dulu, ayo. Siap main? It's game time. Familiar nggak wajahnya? Familiar nggak? Wajahnya familiar nggak? Kalau nggak pernah tahu, lihat di GAB Kids TV Iya. jam 9. Oke, kita siap main game. Siap. Siap ya? Siap. Yang main game adalah berempat. Nah, saya akan mengajukan Pertanyaan. Gimana rulenya? Gamenya gini, jadi saya akan mengajukan pertanyaan. Kalian harus jawab, tapi jawabannya nggak boleh bener. Jawabannya harus salah. Kalau kalian jawabnya bener, nggak dapat poin. Oke. Nggak dapat poin. Siap ya? Kalau kelamaan mikir, teto. Nanti Teto. yang judge-nya adalah ya Betul. pokoknya. Orang-orang yang di belakang. Oke, siap ya? Oke, langsung dari Vela. apa makanan kesukaanmu? Pasar. Iki. Wah. Angger ngomong makanan kesukaan pasar. Siap ya? Makanan pasar. Sebutkan nama anakmu nanti. Cumi. Sana deh. Cumi. Kamu anaknya siapa? Mungkin Cumi Junior. Cumi junior. Keren. Betul nggak apa-apa. Sebutkan dua alat yang dipakai untuk menulis. Gendang. Seroleng. Next, Oke. Konatan ya. Iya. Sebutkan dua nama hewan. Tirai. Bambu. Tirai bambu. Nah, pertanyaan berikutnya. Nama kota tempat kita tinggal. Mangga. Mangga. Oh, Mangga. Jalan Mangga, Manggasari. Kan kota. Iya. Siap ya. 1+1. 6. Sekolah di mana nih? Natural ya. Kayaknya Natural. nggak ya? perlu menyiapkan jawaban itu. Oke, siap ya. Sebutkan nama pacarmu. Aduh. Skala lah. Siap ya, Konatan ya. Iya. Apa yang kamu katakan pertama kali kalau kamu bangun pagi? Tangga. 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 Siap ya. Apa perkataan yang kamu katakan pertama kali saat kamu mendapat hadiah? Pelanginya bagus. Pelanginya bagus. Pelanginya bagus. Selamat ya, selamat. Pelanginya bagus. Ya. Ya, oke. Apa yang kamu katakan pertama kali saat kamu melihat pelangi yang indah? Pelanginya bagus. Opel. Mobil. Iya kan? Gak terima. Lagi di pegunungan. Lihat pelangi yang indah. Pelanginya indah. Opel. Di mana tempat yang paling asik untuk nongkrong? Kolam. Bener ya? Bener harusnya. Itu tempat soalnya. Kolam lele. Benar. Salah. Nggak dapat poin lagi. Nggak dapat poin. Nah, Iya. kelihatan. Udah Nggak apa-apa. sahur lo ngomongnya. Dream a new dream. Jangan menyerah. Yo, masih bisa. masih Jangan bisa. menyerah. Pasti bisa salah. Oke. Nah ya, gamenya kan harus salah. Pasti bisa salah. Pasti bisa salah. Kamu pasti bisa salah. Pegel benar terus ini. Bener terus. Pengen salah terus. Salah. Ayo, sebutkan. Cepet loh kau ya. Sebutkan nama minuman favoritmu. Lampu. Ya bener juga. Bener. Kau salah lah. Oh, ya, Minum ya aja salah. lampu kalau bisa. Bener ya kalau dia salah ya. Bener. Bener. Kamu salah.
Susah game ini susah. Susah loh. Susah game ini. Oke. Sebutkan nama lain dari alas kaki. Daun. Oh, Lu mungkin ya bener, buat alas kaki bisa lu. bisa. Bisa lo daun Kalau ke sekolah pakai daun pisang. sebagai alas kaki. Sebagai alas kaki. Salah. Bener. Bingung aku. Bingung ya. Siap ya, cepet ya jawabnya ya. Sebutkan nama alat pencuci baju. Abu. Makanya tadi ini. Mau kayak abu. Betul. Betul. Siap, cepet bro. Oke, Kalau mandi pakai air. Loh. Aduh. Aku lelah betul ya Tuhan. Kamu kan bener Tolong terus buat ya. salah aku. Gak dapet poin dong. aduh. Cepet ya. Kalau mandi pakai apa? Gak pernah mandi. Gak pernah mandi. Oke. Bingung jawab. Mandi itu apa? Nathan, sebutkan transportasi yang memiliki roda 4. Kursi. Kursi. Coba yang rodanya 4. Lah, Transport. kursi. Oh, rodanya 2 sih. Siapa siap ya? Keras ya. Sebutkan nama orang di sebelah kiri Anda. Handphone Suyanto. Sianto. Siap ya. Sampah dibuang ke Mixer. Pak Herman. Selama iki sing ngerusak mixer. sekarang jero. Sebutkan alat atau benda ya yang kita gunakan untuk duduk. Tackle. Ya bener. Loh, bener. Di atas bisa Bener, duduk. bisa duduk di tackle. Bisa. Siap ya Nathan ya. Iya, siap. Sebutkan perkataan pertama yang akan kamu katakan saat kamu ketemu dengan Lino. Hei pemalas. Benar. Iya bener ya. Bener. Gak dapet poin kapok. Iya. Benar. Ternyata Lino pemalas ya. Iya. Saya lupa. Jangan ngomong betul gitu kan. Iya loh. Malah Coba coba Lino itu rajin. coba bilang Orang kamu sini. pintar gitu. Itu baru salah ya. Oh iya. Sebutkan tempat yang paling asik untuk ngedit. Itu. Batu. Iya bener. Batu Malang. Batu. Enggak bisa. Gak bisa loh, Batu Malang loh. Enggak, boleh enggak apa-apa. Boleh. Batu maksudnya benda batu. Siap ya. Sebutkan nama panjangmu. Anto. Iya bener lah. Iya bener namanya. Sui Anto. Sui Anto. Mas Anto. Sui Anto. Ada apa lagi? Kesenggro. Oke, selanjutnya. Terakhir. Apa nama benda yang dibuat untuk mengisi bahan bakar? Botol bekas. Botol bekas. Biar mobilnya bunyi ada. Rek. Iya, dia suka yang bingar-bingar. Betul. Iya. Oke, siapa yang menang? Velai jelas. Jelas. Batu bener. Kita akan adakan rematch untuk Betul. Jevela dan Gonatan ya. Oke, siap. Oke. Gentok nih Cepet ya. 1 tambah 1. Iya. Dia susah, ya susah. Banget, Jevela. Dia pinter. Terima kasih jadinya ya Jevela ya. harus Sudah menjawab dengan menyelesaikan benar. semua ini. Oke, yang memenangkan game ini adalah Gonatan. Yeay. Gonatan. Tolong hadiahnya. Wow. Terima kasih ya. Terima kasih AirPods. Oke. Terima kasih. Kita akan masuk ke segmen berikutnya. Kembali lagi nanti bersama kami tetap di AirPods. Dekat Tuhan pasti aman. Dekat Tuhan pasti aman. Welcome back to AirPods. Nah, di segmen kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita. Tentunya akan membahas topik tadi yang sudah kita jelaskan.
Nah, untuk itu sekarang kita mau tanya dulu deh. Apa kegiatan kalian, pekerjaan kalian selama ini? Selama ini. Iya. Sekarang ini. Sekarang. Sekarang ini. Saya dulu ya. Iya. Ya. Lady first. Kalau sekarang saya kerjanya fashion designer, bikin baju, bikin pesanan baju-baju freelance. Wow. Fashion designer. Designer. Kalau nggak salah, kemarin bajunya sempat dipakai Ziva ya. Puji Tuhan. Indonesian Idol ya. Wah, keren. Kalau saudara Yunus, Dia apa? Saudaranya. Saudara Yunus. berarti Kayak Yunus. iya, Saudaranya. saudaranya Yunus. Nggak kita undang soalnya. Ya kalau sekarang saya full timer, saya juga MUA plus IO. Wow. Banyak sekali ya pekerjaannya ya. Kita pengen lihat apa aja yang mereka karyakan. Betul. Salah bahasanya. Apa saja karya-karya yang sudah mereka hasilkan. Wah. Dari pekerjaan mereka. Boleh. Tetap di Enggak. Check this out. Ya, itu tadi karya-karya mereka ini. Tapi kita kepengen tahu gimana sih latar belakangnya sebelum sukses ini loh, gimana? Bisa diceritakan mulai dari Kavela dulu mungkin ya, ladies first. Oke. Jadi awal mulanya saya dulu kuliah, saya ngambilnya jurusan bukan fashion design. Saya awal kuliah ngambilnya desain dan manajemen produk. Sama desainnya, cuman memang ini lebih ke produk, jadi bikin produk kayak meja, kursi, lemari, pokoknya produk, outputnya produk bukan baju. Lalu waktu kuliah itu memang apa ya, sebenarnya dari SMA itu, maksudnya waktu menentukan mau kuliah apa, kan bingung ya, pasti juga banyak dari kalian yang bingung mau kuliah apa. Nah, waktu itu cuman saya emang sukanya di desain, seni. Sempat daftar ke jurusan grafis juga, sama interior waktu itu. Cuman nggak tahu kenapa memang lebih sukanya ke produk. Akhirnya saya ambil produk di salah satu universitas di Surabaya. Nah, sebenarnya waktu masuk kuliah itu saya belum tahu maksudnya bakalnya kerja apa sih dari kuliah ini. Terus mau jadi apa? Orang tua juga pasti bingung kan, maksudnya orang tua dari ya nggak ngerti, maksudnya Zaman dulu nggak ada zaman jurusan dulu nggak itu. ada. Betul. Zaman dulu cuma tanya maksudnya yang manajemen, insinyur, teknik-teknik yang keren-keren gitu. Jadi sempat diragukan juga sama orang tua. Orang tua sempat maksudnya kayak, jadi apa kamu, mau kerja apa setelah ini? Cuman ya pokoknya saya yakin aja, pokoknya saya sukanya di sini, saya nggak mau yang lain. Udah, akhirnya masuk di situ. Semester 1, setelah selesai semester 1 keluar IP pertama waktu itu. Setelah keluar IP pertama, terus saya langsung merasa apakah saya salah jurusan. Semuanya bisa. Jadi karena jurusan saya waktu itu orangnya cuma sedikit, cuma sekitar 40-an. Teman-teman rata-rata IP-nya di atas 3,5. Waktu itu saya IP cuman di bawah 3, 2,6 atau 2,7 sekian. Pokoknya jauh banget. Nah, itu bikin saya minder, bikin saya ngerasa kayak jangan-jangan memang saya salah masuk jurusan, memang ini bukan jurusan saya gitu. Cuman maksudnya dari situ saya nggak yang maksudnya pas semangat, teman-teman juga maksudnya nyemangatin gitu loh. Enggak kamu pasti bisa, ayo pasti bisa, dibantuin sama teman-teman. Ya udah, akhirnya lanjut semester 2, semester 3 dan seterusnya sampai semester 6 waktu itu. Sampai mata kuliah habis. Puji Tuhannya IP saya semakin semester itu semakin naik. Jadi IPK-nya akhirnya naik sampai bisa lulus itu di IPK-nya bagus, yang lumayan bagus lah. Ya lumayan bagus lah, cum laude ya. Udah bilang kalau Nggak bilang. Biasa. Ya itu juga maksudnya keren. karena maksudnya Tuhan itu juga bantu banyak banget. Maksudnya saya nggak mau mengandalkan diri saya sendiri. Saat saya benar-benar kalau saya sudah down, memang di situ benar-benar saatnya saya baru kita tuh ingat, wah kita butuh Tuhan, butuh sosok yang benar-benar membantu. Tapi memang benar saat Tuhan kerja, saat Tuhan yang turun tangan, semua itu maksudnya kayak ada jalannya gitu loh.
Nah, tapi semuanya nggak semulus yang kita pikirkan. Ya. Jadi di semester ke-7 waktu itu, 7 kan sudah mulai ambil buat tugas akhir. Tugas akhir itu saya ngambilnya waktu itu sebenarnya mau ambil di topik yang pengolahan. Itu topik yang seharusnya lebih mudah. Tapi waktu itu ditolak sama dosen karena sudah banyak yang ambil topik itu. Karena mudah. Karena mudahnya itu. Jadi akhirnya saya ambil topik lain tentang mainan edukasi. Kalau mainan edukasi itu sebenarnya nggak susah banget, cuman susahnya di waktu karena kita berhubungan sama sekolah kan. Jadi kalau mau interview dan lain-lain kan harus menyesuaikan jam sekolah, banyak libur dan lain-lain. Nah, terus waktu di semester-semester saya mengerjakan tugas akhir, sempat juga ada kejadian yang waktu itu papa saya sakit. Jadi saya maksudnya harus membagi fokus saya di kuliah dan waktu itu nganter papa berobat. Akhirnya tugas akhir saya itu molor. Molornya itu nggak sebentar sih, lumayan lama. Berapa semester ya? Ada 3 sampai 4 semester kayaknya. Harusnya tugas akhir 1 semester, 2 semester selesai. Itu saya sampai molor agak lama. Nah, dari situ teman-teman sudah banyak yang lulus, bahkan 3,5 tahun sudah lulus. Saya Iya. Oh iya. Masuk Saya sekolah. sampai datang ke wisudanya sih. Ya, jadi pokoknya banyak yang sudah lulus. Jadi waktu itu memang saya termasuk yang lama banget maksudnya lulusnya. Sempat minder ya pastilah ya. Pasti juga down juga, kepikiran macam-macam, sedih juga. Banyak yang maksudnya kayak teman-teman sudah pada lulus kan pasti maksudnya kayak ya udah kerja sendiri-sendiri, maksudnya jarang ngumpul juga. Maksudnya yang nyemangatin juga semakin sedikit. Dari keluarga juga keluarga pasti maksudnya berharap anaknya yang terbaik kan, pasti cepat lulus. Cuman saat kita nggak lulus akhirnya orang tua maksudnya kayak menekan, maksudnya menekan kita, maksudnya kayak yang, kapan lulus. Ya itu bukan penyemangat tapi itu tekanan kalau buat saya ya. beban. Karena terbeban seperti itu maksudnya kayak semakin stres, kepikiran macam-macam. Soalnya mikir kayak aku ini beneran nggak bisa, tak apa salah kuliah ini. Sampai akhirnya puji Tuhan selesai dengan baik tugas akhir saya. Terus puji Tuhan juga setelah lulus saya langsung dapat kerja waktu itu. Tapi kerjaannya nggak berhubungan sama desain. Nah, waktu itu pekerjaan saya di administrasi, sama sekali nggak ada hubungan sama desain. Saya juga sempat mikir maksudnya kayak saya kuliah lama-lama buat apa kalau saya nggak kerja di bidang itu. Sebenarnya nggak masalah. Saya juga kerja buat cari pengalaman juga kan maksudnya. Terus setelah kerja 1,5 tahun lebih, baru akhirnya saya tuh punya keinginan yang baru. Waktu itu saya baru kepikiran pengen belajar jahit. Jadi waktu itu setelah kerja saya les jahit dulu. Les jahit di dekat kos-kosan di Surabaya berapa 3 atau 4 bulan. Sambil saya pikir-pikir mau sekolah lagi, sekolah fashion designer itu. Nah, sekolah fashion design itu juga nggak mudah buat saya. Maksudnya kayak orang tua juga nggak ngerti buat apa kamu sekolah fashion design, sekolah mahal-mahal, jadi apa kamu, bikin apa gitu. Pokoknya banyak tekanan, nggak ada yang dukung sama sekali. Jadi waktu saya mau sekolah fashion design, teman-teman juga nggak dukung, orang tua juga nggak dukung. Benar-benar kayak nggak ada masa depannya gitu loh. Jadi benar-benar kayak cuman mau-mauan, kayak takutnya buat apa kamu sekolah nanti nggak kamu kerjain gitu. Tapi akhirnya orang tua setuju. Akhirnya saya sekolah fashion design itu 1 tahun. Di dalam selama sekolah itu juga saya ngerasa ya biasa aja, murid yang biasa aja. Ya memang saya basicnya nggak bisa apa-apa gitu loh. Teman-teman saya sekolah itu banyak yang sudah bisa jahit, sudah punya butik, sudah pokoknya jago-jago gitu. Ya sempat minder juga, cuman pikir saya maksudnya saya mau belajar ya apa salahnya. Sampai akhirnya ujian akhir sekolah fashion design itu saya nggak berharap apa-apa. Selama saya ngerjain project baju untuk fashion show itu, saya di rumah setiap hari ngerjain itu sambil pokoknya itu ngerjain sebaik mungkin. Karena saya tahu saya nggak bisa apa-apa, saya benar-benar berharap sama Tuhan. Setiap hari saya bangun itu pokoknya beres-beres rumah dikit, terus habis gitu doa dulu karena saya perlu pimpinan Tuhan banget. Waktu itu saya nggak bisa apa-apa. Terus ngerjain juga tiap hari di depan TV sambil dengerin firman, dengerin lagu-lagu rohani.
saya bukan sok rohani yang banget, cuman memang itu membantu saya buat yang Anda butuhkan. ya itu yang saya butuhkan saat itu, karena nggak ada dukungan dari orang lain, jadi saya butuh dukungan seperti itu. Akhirnya puji Tuhan selesai meskipun mepet. Pokoknya doa saya yang terakhir sebelum besoknya ujian itu, saya cuma bilang sama Tuhan, pokoknya saya bersyukur baju itu bisa selesai. Semuanya bukan karena pokoknya saya itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Saya nggak nyangka baju itu selesai. Jadi baju itu bisa selesai itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Sempat diganggu kimchi. Ya. Banyak gangguan Banyak pokoknya. gangguan, ya. Banyak gangguan dan banyak diketawain sebenarnya. Oh. Jadi maksudnya baju saya Menarik itu nih ya, menarik. biasa aja gitu loh. Waktu saya foto buat teaser waktu fashion show, Itu baju yang tadi udah ditampilkan fotonya ya dia. yang hitam itu, Heeh. itu bajunya belum selesai. Harusnya foto baju sudah selesai. Hmm. Jadi waktu foto ada baju yang belum jahitan, jadi saya tempel pakai double tip. Nah, waktu foto Gurunya tahu ya? Maaf ya. Jadi waktu foto sering jatuh kan karena belum dijahit. Model yang buat foto sama fotografernya itu sampai maksudnya kayak ini sungguhan dah, baju ini mau dibuat fashion show sungguhan dah, belum jadi kayak gini. Siapa fotografernya itu? Saya tahu Anda siapa ya. Ketawa aja Anda. Jadi maksudnya kayak banyak orang yang nggak yakin sama Iya. project saya gitu loh. Cuman ya pokoknya waktu itu saya cuman kepikiran buat nyelesain project ini. Maksudnya nggak mau dengerin kata-kata orang lain. Pokoknya melemahkan. Pokoknya harus selesai baju ini. Ya itu saya terakhir pokoknya doa sama Tuhan. Pokoknya terima kasih baju ini sudah selesai. Besok apapun yang terjadi saat fashion show, pokoknya semua itu buat kemuliaannya Tuhan. Yang terbaik yang Anda lakukan. Oke. Jadi Luar biasa. Sampai akhirnya ya jadi ada kejutan dari Tuhan waktu selesai fashion show, ada award. Saya nggak nyangka sama sekali bakal dapat award apa-apa. Saya nyangkanya mungkin maksudnya bakal dapat award yang video terbaik atau foto terbaik ya, maksudnya karena kayak fotografernya bagus bagus meskipun suka ketawa. tapi ternyata enggak. Sampai Maaf. dan sampai award yang terakhir yaitu 3 murid terbaik. Saya nggak expect apa-apa sama sekali. Teman-teman saya udah pulang, soalnya saya ngomong enggak aku nggak mungkin dapat apa-apa kok, wes pulang mah ya nggak apa-apa, sudah kemalaman. Ternyata waktu dipanggil best 3, nama saya dipanggil. Wow, luar biasa. Itu apa ya? Surprise Banget surprise-nya. Saya kena nggak expect sampai kayak gitu loh. Pokoknya selesai itu sudah puji Tuhan banget. Nah waktu dipanggil maju, masih bingung sampai di depan panggung itu, muka saya masih bingung. Terus ada modelnya keluar pakai baju saya, itu baru kayak sungguhan ini. Itu model yang ngetawain tadi itu. Lain. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Ya itu sih, dari situ saya kayak maksudnya percaya kayak waktu Tuhan bukain pintu itu nggak satu pintu aja yang dibukain Tuhan, benar-benar kayak pintu selanjutnya itu sudah surprise. Semuanya Yang mengandalkan Tuhan pasti banyak kejutan dalam hidup. Amin. Setuju. Amin, setuju. Oke. Sekian dari saya. Luar biasa ceritanya. Sekarang kita mulai dari cerita dari Koko Cumi, Koko Yunus. Ya jadi gini, saya mau cerita tentang kenapa saya bisa punya pikiran seperti itu. Misalnya kayak ya IO, ya macam-macam pelayanan dan lain-lainnya ya. Karena masa SMA saya, ya toh. Tapi sebenarnya ini belum pernah saya ceritakan ke semua orang, ya toh. Cuma mungkin teman dekat saya yang tahu. Maksudnya Siapa? tentang keluarga saya. teman dekat. Ya Nathan, Oh, ternyata temennya. terus Timotius gitu ya. Dari situ masa-masa SMA itu kan harusnya masa-masa yang paling diseneng sama anak remaja ya kan. Tapi pada waktu itu saya pada waktu masa SMA adalah masa-masa di mana saya bercucur air mata. Ya tak bercucur air mata, kenapa? Karena satu, saya mau cerita ini bukan karena apa ya, saya buka aib keluarga saya, tapi saya mau kasih semangat buat semua anak remaja yang mungkin sama mengalami masa-masa seperti saya alami selama SMA saya. Yang pertama, masa saya itu waktu SMA, papa mama saya. Jadi papa mama saya itu sempet mau pisah, ya toh, mau pisah, mau selingkuh dan macam-macam. Jadi pertengkaran hebat. Kenapa? Karena papa saya selingkuh 2 kali bahkan pada waktu, ya toh. Dan pada waktu itu selingkuh 2 kali sampai mama itu ya jengkel dan lain-lain, pingin pisah dan lain-lainnya. Akhirnya pada waktu itu ya sempet waktu SMA kelas 2 atau kelas 3 itu saya itu 1 tahun itu pisah rumah. Jadi papa
tinggal di rumah sendiri, saya sama mama sama adik-adik saya tinggal di toko besi. Nah, toko besi waktu itu ya tidurin di alas gitu, maksudnya cuma berdasarkan tikar biasa gitu ya toh, karena waktu itu bisa. Dan pada waktu itu selain itu juga ekonomi keluarga saya juga lagi turun banget ya toh. Nah, jadi dulu waktu saya SMP SD itu kan saya berprestasi ya, maksudnya mesti masuk 10 besar, 5 besar gitu ya. Tapi pada waktu SMA saya selalu heran terus. Ngedrop. Waktu kelas 2 itu mesti ikut her, dan saya itu mesti diremehkan sama teman-teman saya ya toh, pada waktu itu. Nah, tapi pada waktu itu saya bersyukurnya adalah saya berteman, saya bergaul ya betul. Saya bergaul dengan orang-orang di gereja ini, maksudnya yang memotivasi saya, kasih semangat. Dan mentor saya pada waktu itu, pembina saya ingat Tante Yunus. Tante Yunus itu selalu ngomong untuk baca kitab setiap hari, doa setiap hari, dan macam-macam ya toh. Jadi cuma waktu itu pegangan saya cuma itu tadi, baca Alkitab sama doa. Jadi sebelum berangkat ke sekolah saya mesti baca firman Tuhan ya toh. Nah, tapi pada waktu itu tetap kenapa nilai ulangan saya tetap jelek, karena ya itu nggak pernah belajar dan orang tua tukaran terus ya toh. Jadi nggak bisa nikmati. Dan saya tuh ingat waktu SMA itu saya 1 bulan kan bisa ini dari orang tua 1 tahun ya toh, papa mama bisa, saya tuh dibantu sama keluarga dari mama saya yang ngurus saya Jakarta, saya dibantu uang SPP dan macam-macam. Dan waktu itu saya cuma dikasih jatah 1 bulan itu 100.000. Jadi kalau biasanya zaman dulu ada kantin namanya Mbak Big, saya itu mesti makannya aqua dingin sama usus goreng 500 ya toh, sama usus 500an itu. Jadi cuma makan itu toh. Jadi misalnya hari ini dapat 100.000, saya pertama makan yang empal penyet pertama, tapi hari-hari selanjutnya makannya usus sama aqua dingin. Udah itu toh ya toh. Itu selama SMA saya sampai saya lulus. Dan dalam pergumulan itu saya tuh ngomong mbak Tuhan, aku pengen dek masa-masa terakhir SMA TNH ini aku pengen jadi sesuatu yang membanggakan ya kalau gitu. Nah, kok nggak percaya kayaknya? Percaya, siapa yang nggak percaya? Ini kita seneng kan? Iya, itu ya. Kebangkitan kan? Ya, nah di situ maksudnya pengen membanggakan. Membanggakan ya. Kayaknya bisa kayaknya kan terjadi. Nah, terus habis gitu setelah masa-masa sulit itu tadi kan, waktu itu kan waktu mau ujian nasional, dan pada waktu itu saya itu kecelakaannya apa? Nabrak rombong buah karena saya ketiduran ya toh. Jadi saya itu sampai mikir gini, walah ono masalah mana ya toh, maksudnya mau UN, habis itu kan mau lomba juga waktu itu ya toh, maksudnya lomba di Petra. Nah, karena waktu itu nggak ada harapan gitu loh, maksudnya Tuhan mana. Dan sempat waktu itu saya ingat ada pendeta dari Jakarta, lupa namanya siapa ya toh lupa, itu dia waktu ibadah remaja, saya tuh duduk di depan moro-moro didatangi ya toh, didoano. Dan pada waktu itu dia kasih 1 ayat, dan sampai saat ini pun itu pegangan saya, Yesaya 41 ayat 10. Nah, pada waktu itu saya sampai nangis, karena pada waktu masa-masa itu kan dikasih itu kan kayak digerojok es batu gitu loh, dinyer gitu ya toh. Nah, jadi rasanya seneng gitu ya toh, karena ada jawaban dari Tuhan. Dan puji Tuhan ini di masa SMA itu terakhir ada lomba Jawa Timur. Iya, se-Jawa Timur ya, sama Yenima, Peter dan lain-lain itu kita boleh jadi SMA terbaik. Dan puji Tuhan dapat hadiah dan bisa makan-makan gitu. Nah, terus di masa desa-desa itu, pada waktu masa-masa sulit, saya boleh punya pikiran, maksudnya ini harus lakukan sesuatu ini gitu. Maksudnya harus ada yang tak lakukan untuk bisa berjuang hidup ya toh. Dan pada waktu itu saya ingat saya ikut IO di Surabaya. 1 hari dari pagi sampai malam saya cuma dibayar Rp20.000, masih ingat. Dan kadang-kadang senengnya itu gara-gara misalnya dari yang manten ini ngasih angpau lumayan, kasih 100.000, jadi kan 120.000 ya toh. Tapi biasanya itu kemungkinan kecil, biasanya cuma dapat 20.000 tok. 20.000 itu rasanya seneng, dan langsung besoknya pergi ke Mbabik makan empal penyet. jadi rasanya seneng di situ. Nah, maka dari situ ya itu IO dari SMA. Dan terus kalau untuk MUA itu karena pada waktu ada pendeta yaitu Bapak Amos Jaya Ratnam.
yaitu nubuatno saya, kamu akan mendapatkan suatu talenta yang tidak pernah kamu pikirkan, dan dari situ kamu dapat banyak uang. Nah itu toh. Aku mikir toh, apa ya itu talentanya, apa itu maksudnya kerjaan ini ya toh. Dan tidak sengaja pada waktu itu saya guru sekolah minggu di gereja, ya toh, dan bagian acara pada waktu itu saya ngadakno kayak semacam apa ya Tan ya? Berkostum adat. Berkostum adat. Pokoknya tiap bulan, tiap minggu itu selalu Akhirnya, ada yang saya make up, ya toh. Gak tau muncul-muncul tiba-tiba pengen kayak gitu ya toh. Nah pertama kali saya itu malu sekali dan tidak mau dibuka di ruang umum, jadi harus masuk kantor, tak tutup, tak kunci ya toh. Nah pertama hasilnya adalah seperti barongsai. Jadi langsung jadi kayak bener-bener welek gitu loh. Tapi dari situ orang-orang ngasih masukan dan lain-lain ya toh. Dan dari situ saya bisa bantu, maksudnya bantu orang-orang yang nggak mampu make up, jadi saya bantu. Pada waktu ya wis sekedar bantu-bantu ya gratisan semua, walaupun hasilnya ya kayak barongsai. Tapi orang-orangnya terima gitu loh. Nah, tapi ya puji Tuhannya dari situ saya belajar dari YouTube, ya toh. Dari YouTube saya belajar, saya lihat orang make up, saya lihat macam-macam. Dan puji Tuhannya semakin hari semakin luar biasa. Dan saya tidak pernah les. Gak pernah gitu. les. Tapi mau les habis ini. Oh, habis gini. Nah, itu kesaksian saya. Dari tadi cerita yang panjang sekali itu tadi, tentunya kita semua juga pastilah mengalami yang namanya berjuang dalam hidup ya kan, nggak gampang kan, bener nggak? Kira-kira nih buat kalian berdua, ayat Alkitab mana yang menjadi pegangan dalam hidup kalian berdua? Pasti ada dong, kayak tadi diceritakan. Yang menguatkan. Iya, yang menguatkan ketika kalian lemah, ketika kalian pengen menyerah dalam hidup. Terus ingat ayat ini, dibaca lagi, jadi semangat lagi. Dari Saya, ya Vela dulu. kalau saya yang selama ini saya pegang dari saya SMA itu Yeremia 17 ayat 7. Ini ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin. Ini ayat yang Ini ayat yang selalu saya pegang dari saya SMA. Jadi dari saya, dari SMA sampai waktu itu pernah, jadi ada cerita dikit boleh? Boleh. justru Anda diundang untuk bercerita. Iya. Jadi waktu SMA itu kan zaman waktu ulangan, HP kan dikumpulin di depan. Iya. Nah, ayat itu tak taruh di. Itu momen paling sedih di dalam kehidupannya Jel. Enggak pernah nyontek. Gak pernah. Nah, Beneran Jel Nah, enggak pernah. kayak ayatnya itu tak taruh di depan kan, jadi di lock screen kelihatan kalau misalnya dinyalain ada ayatnya itu. Waktu itu yang jaga ujian, gak tahu kenapa dia iseng-iseng, terus kayak Mencet-mencet. penceti semua gitu loh. Terus waktu lihat HP-ku, guru ini sampai punya siapa ini? Dia itu misalnya sampai kayak mukanya itu muka-muka yang kayak takjub gitu loh. Iya. Kok bisa ada, maksudnya majang ayat kayak gini. Terus saya bukan Kristen, Iya. jadi dia nggak ngerti, cuman dia baca itu juga misalnya kayak bagus, apalagi kan waktu ulangan kan. Iya. Dan jujur saya dari dulu nggak pernah nyontek, jadi Wow. ayat ini benar-benar kayak jadi pegangan saya selama saya sekolah. Luar biasa. Yang selalu menguatkan. Yang selalu nguatin saya, karena benar-benar waktu saya jatuh, waktu saya ngerasa nggak ada orang yang dukung saya, waktu saya ngerasa saya nggak bisa apa-apa, tapi sama ayat ini saya mesti diingetin gitu loh, kalau aku benar-benar ngandalin Tuhan, kalau aku benar-benar mengandalkan siapa yang bisa tak andalkan, pasti ditolong. Dan juga beberapa kali aku juga misalnya kayak ngerasa kayak kecewa, maksudnya bukan kecewa sih, misalnya kayak Tuhan ini mana sih, kenapa kok aku nggak ditolong, aku sudah kerja sekeras mungkin tapi kok hasilnya kayak gini. Tapi waktu itu saya juga misalnya kayak waktu saya ngomel, kayak Tuhan itu ngingetin gitu loh, maksudnya kayak mana kamu nggak pernah ngizinin aku buat masuk. Jadi Tuhan itu sebenarnya selalu ada buat nolong, cuman kadang kita merasa kalau diri kita itu bisa. Waktu kita ngerasa diri kita bisa, justru Tuhan itu masa kayak lepas tangan kayak kita, karena kita ngerasa kita Yang bisa nggak ada sendiri. space lagi. Iya, Tuhan Stop, nggak stop. persilahkan buat masuk gitu loh. Apa sih yang bisa dikerjain Tuhan kalau semua wis tak kerjain sendiri. Nah itu ayat itu yang ngingetin saya terus, pokoknya kalau kamu kerja bareng sama Tuhan, biar Tuhan yang nyelesain kerjaan. Nah, luar biasa. Kerja kerasnya sampai pindah ke fakultas saya kan waktu itu ya. Cari Iya, waktu itu interview. interview ya. Oke, selanjutnya. Ya itu tadi, saya 41 atau 10 kalau saya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Ini ayat yang mendasari ya. Jadi Tuhan akan membawa kemenangan, makanya dia jadi IO, kemenangan.
Kok bisa? Tingcing. Oh iya, kemenangan. Iya kan? Iya, membawa tingcing kepada dia. Jadi pendeta itu sudah bilang bahwa kamu akan jadi IO Tingcing. Makanya kemenangan membawakan kemenangan. Luar biasa. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen terakhir. Seneng kan kalian di segmen terakhir? Tetap di AirPods. Doa selalu dan baca Alkitab. Doa selalu dan baca Alkitab. Welcome back to AirPods. Tadi kita udah mendengarkan cerita yang luar biasa dari para narasumber kita, dari mereka berjuang sampai mereka yang sudah setua ini tapi bisa bermimpi seperti tema kita kan. Yes. Never too late to Dream a new dream. Saya ada sebuah quote yang saya suka banget dari penulis favorit saya. Ini penulis favorit sepanjang masa saya ya. Punya kan pasti ya. Siapa? Penulis favorit C.S. Lewis. Saya suka banget. Wow. Keren sih Karya-karyanya dia itu ada yang dongeng tapi tentang kisah Alkitab. Ada juga yang benar-benar buku teologi. Itu keren banget. Kalian Keren, kalau keren. suka baca, saya rekomendasikan C.S. Lewis. Alkitab yang paling penting nomor 1. Pasti. Tapi bacaan yang lain kalau kalian ingin mengasah kemampuan kalian. Nah, ada sebuah quote yang dikatakan oleh C.S. Lewis, yaitu you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Jadi artinya Jeruk, You. Bulan mana ya? Bulan. Langsung aja, langsung aja. Jangan. Anda tidak pernah terlalu tua atau terlalu terlambat lah ya untuk menetapkan sebuah tujuan yang baru atau memimpikan sebuah mimpi yang baru. Kita tahu Che Vela dan Ko Yunus kan sudah mengalami hal yang mungkin lebih banyak daripada kita karena mereka lahir dulu di dunia ini. Mereka tapi sadar satu hal bahwa usia itu bukan batasan. Kalau misalnya sekitar kita ngomong kamu umur sekian masih belum ini, belum itu, nggak usah diperhatikan. Nggak usah. Ambil sebuah kata-kata, nggak sebuah ya, maksudnya kata-kata orang-orang yang membangun. Kalau ada orang yang membatasi kita dengan umur atau dengan keadaan kita, itu sama sekali nggak membangun. Kita meskipun setua apapun, setelat apapun, tidak ada kata terlambat untuk memimpikan hal yang baru dan untuk menetapkan tujuan yang baru. Contohnya tadi Che Vela. Mungkin orang bisa bilang, telat skripsi, telat lulus sampai 4 semester, itu kan udah parah. Tapi Che Vela nggak berhenti sampai di situ. Dia nggak dengerin kata-kata orang. Dia nge-set a new goal, betul ya? Tujuan yang baru dalam hidupnya. Aku pengen fashion designing kok. Dan aku percaya Tuhan pasti bimbing aku. Akhirnya dia melakukan itu. Juga tadi Ko Yunus, keadaan di dalam keluarganya. Orang-orang bilang, aduh, nggak bisa lah kalau kamu dibesarkan di keluarga kayak gitu, kamu akan berhasil. Tapi dia yakin bahwa pernyataan firman Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyertai dia. Lalu dia setting a new goal. Dream a new dream. Memimpikan sebuah mimpi yang baru. Kita nggak boleh pernah menyerah. Tadi kita kan belajar tentang KFC, terus juga tentang yang Rumput laut. rumput laut, ya kan? Sebenarnya jauh sebelum rumput laut dan KFC itu ada sebuah tokoh di Alkitab, bukan sebuah seorang tokoh yang juga sama mengalami seperti itu. Banyak ya, tapi salah satunya adalah Musa. Setuju ya? Setuju. Musa itu termasuk telat banget. Jadi di usia ke-80 baru dia itu ada cerita dalam kehidupannya. 80 loh ya, bukan 20 sekian. Padahal dari awal dia lahir itu udah susah. Ya kan, kayak tadi Ko Yunus bilang, di keluarganya juga susah kan. Musa itu lahir di tengah pembunuhan bayi, bayangin. Ingat nggak? Ingat ceritanya. Sungguhan ingat. Ada kamu Waktu itu lihat tuh, oh ya Musa. Dia itu lahir udah dibuang ke sungai, bayangin. Bukan dibuang, Kintir. keadaannya harus membuat dia dialirkan di sungai. Tetapi Tuhan nggak pernah tinggal diam. Dia ditemukan oleh seorang putri raja dan dibesarkan dalam lingkungan kerajaan. Bayangkan ya, dia dibesarkan dalam lingkungan kerajaan. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Dia harus mengalami banyak hal. Dia sempat juga mengalami peristiwa dia membunuh orang. Dia harus lari ke Midian. Kemudian banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Musa sampai
sebuah titik baliknya adalah saat dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Ingat ceritanya semak Ya, terbakar terbakar. dan lain-lain, banyak, nanti kalian baca ya di Keluaran. Inti dari ceritanya adalah dari ceritanya Musa, dari ceritanya Cefela ke Yunus. Titik balik kehidupan kalian akan kalian temukan saat you encounter God, saat kalian bertemu dengan Tuhan. Tadi diceritakan Cefela bagaimana dia bilang bahwa kalau nggak Tuhan nggak akan pernah bisa. Kok Yunus juga, kalau nggak saya diingatkan oleh sebuah ayat, saya nggak akan pernah bisa berjalan. Oleh karena itu, kalau sekarang mungkin kalian merasa keadaan kalian tidak memungkinkan kalian untuk bermimpi besar, itu bukan sebuah alasan. Karena bersama Tuhan apapun bisa terjadi. Seperti ceritanya ke Yunus, Cefela, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, kita mau dengar pesan-pesan dari narasumber kita, Cefela dan Ko Yunus. Untuk kalian semua anak-anak remaja, Ya, yang mungkin hampir menyerah betul. karena keadaan. Ya, kalau pesan dari saya satu, jangan pernah takut bermimpi besar. Karena keberhasilan itu dimulai dari mimpi. Jangan pernah takut ketika mimpimu diketawain sama orang, terus bermimpi, tapi jangan lupa jangan mimpi tok. Lakukan sesuatu. Tapi ketika kamu lakukan sesuatu, kamu gagal, bangkit lagi, sampai terus kamu berhasil. Dan yang paling penting poinnya adalah yang terakhir, andalkan Tuhan dalam hal apapun yang kamu lakukan, andalkan terus, karena ketika kamu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berjalan bersamamu. Dan lihat, ada satu hal yang Tuhan akan tunjukkan, ada mujizat, ada kemenangan, ada pemulihan. Contoh kayak saya tadi, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, Tuhan ubah semuanya. Dan sampai hari ini saya sampai mikir, kok bisa ya Tuhan kayak gitu, maksudnya baiknya gitu loh ya toh. Maka dari itu, kalau hari ini kamu mungkin mengalami keluarga yang papa mamamu berantakan, tengkar, terus ekonomi keluargamu, kamu tidak bisa sekolah di mana, percayalah sama Tuhan dan berharap terus sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat cinta dan sangat baik buat setiap anak-anaknya. Buktinya ya saya ini ya toh, tetap dicintai walaupun saya ini bandel, nakal, terus gak karuan ya toh, tapi Tuhan tetap begitu mengasihi saya, tetap kasih saya gitu ya. Jadi buat kalian anak-anak muda, terus maju bersama Tuhan dan jangan lupa sama Tuhan intinya. Oke. Udah diambil semua kayaknya. Ya. Nggak apa-apa, tambahkan. Ya, saya nambahin Kan dikit beda. aja ya. Kalau dari saya sebenarnya mirip sama yang Kak Yunus bilang tentang, maksudnya jangan pernah berhenti, jangan pernah takut buat bermimpi. Apapun mimpi kalian, kalau kalian yang datang di remaja tahun lalu, Kak Sharon pernah firman tentang mimpi ya. Pernah firman tentang, maksudnya jangan Tentang mimpi pernah ya, bukan malu. sambil mimpi. Tentang mimpi. Jangan malu sama mimpi. Jangan malu diketawain tentang mimpi kalian. Jadi sama saya mau nambahin tentang buat kalian yang mungkin saat ini sedang mau masuk kuliah atau baru mau daftar kuliah, terus berhalangan dengan kemauan kalian, maksudnya orang tua pengennya aku kuliah jurusan ini, tapi aku sebenarnya sukanya jurusan ini. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berhenti, meskipun yang kalian jalanin saat ini bukan yang kalian mau, tapi tetap kalian harus melakukan sebaik mungkin. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan buat manusia. Tapi jangan pernah tinggalkan mimpi kalian yang sebelumnya. Jadi meskipun sekarang mungkin kalian nggak menjalani sesuai yang kalian mau, tapi jangan pernah kalian putus asa. Kalau mimpi itu pernah ada di dalam hati kalian, terus lakukan. Maksudnya sebisa kalian itu apa? Misalkan kuliahnya jurusan manajemen, tapi saya sukanya desain, terus aku bisa apa? Ya udah, lakuin apa yang kalian bisa, cari-cari, belajar, mungkin sambil kursus atau mungkin nanti sambil kerja magang-magang gitu. Nah, pokoknya dari sini saya mau ingetin terus, kalau kalian punya mimpi jangan pernah menyerah sama mimpi itu dan tetap andalkan Tuhan, karena kalian nggak pernah tahu Tuhan bakal buka jalan seperti apa buat hidup kalian. Oke. Intinya adalah bahwa Tuhan itu bukan bumbu-bumbu dalam kehidupan kalian. Tuhan itu adalah segalanya dalam kehidupan kita. Jangan pernah kalian bilang, oh nanti aku denger AirPods ini, aku yakin nanti kalau aku mengalami masalah aku akan mengandalkan Tuhan. Itu salah. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita jalin mulai sekarang. Tuhan selalu siap bersama-sama dengan kita. Contohnya kayak Cefela. Dari dari kuliah dulu, Cefela ini jemput anak-anak untuk komsel, ya kan? Itu adalah pelayanannya dia kepada Tuhan. Ko Yunus juga pelayanannya di bidang yang lain. Dan dari situ mereka mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Jadi it's never too late to know God, start now. It's never too early to know God, start now juga. Mulai sekarang
Jangan jadikan Tuhan sebagai pahlawan yang datang hanya saat kalian butuh, tapi Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kalian. Oke? Betul. Nah, kita sudah ada di penghujung acara AirPods kali ini. Di episode ini kita sudah ngobrol panjang lebar dan pastinya kalian diberkati ya, lewat apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like video ini dan tonton sampai habis ya. Iya, jangan lupa kalau ada komen-komen. Iya. Komen di Instagram ya. Di Instagram, betul. Kita pasti bacakan minggu depan. Kalau masih ada AirPods-nya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di AirPods minggu depan. See you on See you on AirPods.